properti ini kan rumah di mana-mana kita lihat, Pak. Tapi di dalamnya itu seperti apa itu kan kita perlu mendapatkan banyak hal dari para pakarnya, para praktisinya. Properti tiada duanya, cuma satu. Betul. Ada riset yang mengatakan bahwa spend mereka yang paling tinggi itu untuk traveling, untuk kuliner. Nah, properti itu barangkali ada di peringkat yang agak-agak jauh ke dalam, Pak. Traveling itu sebenarnya properti juga. Iya, betul. Betul. Halo Sobat Iwa, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Ferdinand Lamak dalam program Obral Properti, obrolan profesional dengan properti entusias. Dan pada kesempatan ini kita akan ngobrolin satu tema yang mudah-mudahan menarik, tapi pastinya menarik, yaitu mengenali karakter pembeli properti era old school dan era new school. Nah, untuk ngobrolin tema ini kita akan menggali banyak dari Pak Indra Wijayanto, narasumber kita kali ini. Pak Iwa, apa kabar? Baik, Pak Ferdinand, terima kasih nih sudah diundang lagi dalam program obrolnya Pak Ferdinand nih. Ya, agak berturut-turut ini Pak Iwa, karena ibarat sumur itu agak tidak habis untuk digali ya Pak ya. Ada banyak sekali hal yang memang kita butuh untuk kita obrolkan bersama Pak Iwa, karena Sobat Iwa juga tentu ingin tahu. Karena properti ini kan rumah di mana-mana kita lihat, Pak. Tapi di dalamnya itu seperti apa itu kan kita perlu mendapatkan banyak hal dari para pakarnya, para praktisinya. Terima kasih Pak Iwa sudah hadir. Dan untuk tema kita kali ini, Pak, kita akan bicara tentang bagaimana karakteristik pembeli properti era old school, era jadul maksudnya Pak, dengan era new school atau era kekinian, Pak. Pak Iwa mengalami sudah berapa tahun ini Pak di dunia properti, Pak? Ya, in total sih lebih dari 30 tahun. Ya. 30 tahun berarti mengalami bagaimana era old school, dan saat ini juga masih di properti, berarti tahu juga bagaimana era sekarang itu, Pak. Iya, betul. Nah, sebelum kita masuk ke sana, Pak, saya mau mengawali dengan satu statement Pak Iwa, pernyataan Pak Iwa yang saya ingat betul. Pak Iwa mungkin menyampaikan 20 tahun yang lalu ya, bahwa properti itu tidak ada duanya. Artinya properti itu cuma satu, Pak. Nah, itu sebetulnya apa makna dari pernyataan ini, Pak? Ya, jadi kalau Pak Ferdinand luar biasa nih dia ingatnya. 20 tahun yang lalu masih ingat sekali gitu loh. Jadi memang saya selalu bilang properti itu tidak ada duanya. Jadi kadang-kadang kita punya rumah yang betul-betul mempunyai soul itu ya hanya satu, the only one. Jadi kalau kita bilang ada satu lokasi atau tempat rumah kita yang strategis di blok A nomor 1, ya A-nya nomor 1, di lokasi itu cuma satu. Betul. Tidak ada dua. Betul. Jadi memang lokasi ya memang disitulah cuma satu. Jadi kalau dia bilang lokasinya sangat-sangat super prime, ya itu cuma satu. Apalagi kalau kita bicara koordinatnya, Pak ya. Betul. Koordinatnya cuma itu saja, satu. Iya. Jadi kalau saya bilang the only one ya cuma satu aja properti. Jadi itulah yang kadang-kadang ada beberapa kita melihat, kita sendiri kadang-kadang sudah tinggal di satu hunian gitu, sudah lama sekali. Dan kita udah merasa udah menjadi soul kita di sana juga. Jadi kita untuk move in itu agak susah, Pak Ferdinand. Makanya saya bilang properti tiada duanya, cuma satu. Betul. Dan memang dari dulu properti pun sudah jadi semacam kredo kepercayaan kita bahwa nilai properti itu tetap akan meningkat ya, Pak ya. Betul sekali. Tidak pernah terkoreksi untuk turun. Betul sekali. Ya, jadi dari masa ke masa ya memang itu terus bergerak ya. Kalau kita lihat di beberapa tempat itu yang dulu mungkin 20 tahun, 30 tahun yang lalu itu masih hutan belantara gitu loh. Mungkin sekarang udah menjadi kota yang menjadi new city. Ya, jadi itu sangat berubah sekali Pak Ferdinand. Dari tempat yang sepi menjadi tempat yang ramai. Betul. Nah, itu kita bicara dari sisi produk propertinya, Pak. Betul. Kalau kita bicara dari sisi pasarnya, nah,
kalau kita supply maka ada demand-nya begitu. Dari sisi marketnya sendiri atau dari demand side-nya sendiri, apakah Bapak melihat ada perubahan dari karakteristik pasar di zaman 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu dengan situasi sekarang, Pak? Ya, jadi karakter yang dulu sama yang sekarang tuh sangat berbeda ya Pak Ferdinand. Jadi orang dalam membeli satu properti, kalau dulu mungkin ya yang paling penting dia memiliki satu properti saja, ya kan? Betul. Jadi kalau saya bilang terbagi terhadap kohor tuh zaman. Betul. Dulu perjaman dulu, kalau mungkin zaman orang tua kita dulu membeli properti, syukur-syukur sudah bisa membeli satu rumah tuh udah bahagia. Dimanapun properti itu, betul, tanpa fasilitas apapun. Betul. Ya mungkin berkembang lagi zamannya di era 80-90 itu juga properti itu harus ada facility. Ya mungkin ada namanya fasilitas olahraganya, gitu. Nah, tahun 90 sampai 2000 ya berbeda lagi karakteristiknya. Betul. Itu harus ada facilities selain spotnya juga ada facility lainnya. Betul. Mungkin ada supermarketnya. Semakin lengkap ya. Semakin lengkap gitu loh. Nah, tahun begitu 2000 sampai 2020 bergerak beda lagi. Nah, jadi itu karakteristiknya kalau sekarang juga dari sisi pembeli. Kalau dulu membeli hanya melihat dari brosur atau mendengar dari kawan atau surat kabar. Sekarang begitu cepatnya pembeli itu bisa mereferensikan dari berbagai macam dari dunia maya ini gitu loh. Digital. Nah, digital itu mereka bisa pengen beli di daerah mana bisa melihat dalam sekejap dan dalam waktu tempo yang sangat singkat. Kalau dulu kita harus melihat sesuatu kan harus datang ke lokasi. Betul. Atau kalau sekarang sudah bisa membayangkan virtualnya itu secara imajinasi pada saat dia menginginkan saat ini. Misalnya saat kita lagi ngobrol begini Pak Ferdinand, kita pengen melihat satu lokasi ya kita tinggal klik saja. Betul. Kita tuju. Nah, itu udah mendapat virtual. Minimal sudah mendapat 50% informasi gambaran. Nah, baru dia akan nanti. Kalau properti memang karakteristiknya pasti orang akan harus melihat datang ke lokasi. Betul. Tadi Pak Ferdinand katakan bahwa ada satu engagement atau ada satu soul yang harus kita dapatkan di dalam mendapatkan satu properti itu. Betul. Nah, Pak, kalau kita bicara tentang karakteristik pasar sekarang ya, pasar sekarang, maka saya coba mengutip ada satu website pencarian properti baru-baru ini merilis statistik pengguna website untuk melakukan pencarian properti melalui website itu 30%, artinya mayoritas itu adalah mereka dari usia 25 sampai 34 tahun. Betul. Ini usia-usia yang memang relatif muda ya Pak. Betul. Nah, usia yang mungkin bisa disebut masuk kategori milenial. Nah, maka ini sebetulnya membenarkan apa yang tadi Pak Iwa sampaikan bahwa sekarang karakternya sedang berubah. Orang tidak perlu brosur lagi, tidak perlu semuanya bisa. Dan menurut Pak Iwa, sisi industri sendiri beradaptasi dengan itu atau tidak? Ya, jadi ini ya kalau saya bilang dalam ini adalah evolusi di dalam properti sendiri. Ya, baik nanti para developer atau property agentnya di pasar secondary itu juga harus berevolusi pada seperti itu karena zaman digital ini tidak kita bisa hindari dan harus kita hadapi dan kita harus ikuti supaya kita tidak tertinggal juga. Nah, ini yang harus dilihat ya, peluang-peluang ini berevolusi daripada si karakter pembelinya juga dari para penyiap daripada propertinya ini, para developer, para agent dari pasar secondary. Jadi harus melihat karakter ini dan mereka jauh lebih smart lagi di dalam meneliti dalam membeli satu properti dari instrumen, baik sebagai instrumen investasi maupun sebagai mereka yang akan tinggali gitu, atau mereka juga buat usaha kalau ada tempat komersial. Nah, jadi mereka ini memang sangat jeli ya, anak-anak sekarang ini milenial ini sangat jeli dalam membeli properti gitu loh. Jadi dia sangat punya independensi yang sendiri. Mungkin di zaman-zaman kita penentunya itu kadang-kadang masih ada para orang tua kita yang memang harus menentukan. Tapi kalau sekarang ini mungkin banyak anak-anak milenial, teman-teman milenial nih berhasil dan sukses ya. Ya mereka bisa menentukan sendiri karena mereka bisa menembus cara pola yang mungkin biasanya kalau kita dulu bekerja
9 to 5 atau 8 to 5 ke kantor. Tapi sekarang mereka kalau kita lihat bisa di rumah dari mana saja, kapan saja. Mereka tuh lagi bekerja. Nah, mereka tuh ya itu yang kita bisa melihat gitu loh. Terjadi perubahan-perubahan di kota-kota besar yang terjadi percepatan seperti ini, Pak Ferdinand. Kalau dari pola, Pak, dari sisi konsep properti, katakanlah misalnya itu hunian ya. Kita bicara agak menukik sedikit ke karakter pembeli milenial. Konsep hunian seperti apa sih, Pak, yang memang pas, atau menurut Pak Iwa, dalam bayangan Pak Iwa itu pas untuk bisa memenuhi ekspektasi atau kebutuhan atau selera dari kelompok pasar ini, Pak? Iya, memang begini. Jadi banyak di kalangan kita membaca di beberapa kajian, yaitu semua banyak berbicara pada kaum milenial. Tapi mereka tidak pernah meneliti bagaimana behavior daripada milenial itu. Karakter mereka di dalam berbisnis, belajar, bekerja. Nah, itu yang memang kita harus punya ada penelitian yang mendalam, Pak Ferdinand, gitu loh. Jadi needs-nya mereka kadang-kadang ada bilang ini adalah hunian untuk kaum milenial. Nah, tapi terabsorb nggak needs-nya pada mereka ini, gitu loh. Nah, ini yang harus didalami, Pak Ferdinand. Jadi mereka ini kita mendalami itu karena mereka tuh berubah cepat sekali, gitu loh. Jadi karakternya itu, makanya banyak di dunia digital ini banyak bisa menganalisa daripada data mereka. Misalnya mereka kapan memakai untuk bekerja, kapan mereka untuk berkonsumsi, misalnya beli barang atau beli makanan. Nah, jadi digital ini juga bisa mereview atau meresearch behavior mereka. Nah, kapan mereka spend money-nya untuk apa? Nah, itu yang untuk kemudian bisa diramu jadi satu bahan untuk menghasilkan konsep apa yang cocok, konsep yang cocok untuk mereka, gitu loh. Jadi kalau sekarang ini dibilang ini untuk milenial, ya apa yang memang needs-nya mereka, yang apa yang mereka inginkan, gitu loh. Artinya kalau satu produk yang menyatakan dirinya bahwa ini dipersembahkan untuk kelompok milenial, maka mestinya terserap ya, Pak, ya? Betul. Jika itu betul-betul berangkat dari satu hasil kajian yang mendalam. Betul sekali. Jadi kalau misalnya memang ada penyedia di office dulu kan, memang office kaku ya, dalam arti kita ruang space office. Sekarang mungkin kalau ada penyewa office yang dalam rangka banyak open space, banyak ini, ya mungkin kaum milenial juga sangat suka bekerja seperti itu dengan penuh sedikit kebebasan lah, kalau dalam artian sekarang nih, anak sekarang mungkin. Jadi inilah yang kita harus teliti benar, Pak Ferdinand, gitu, needs-nya. Tapi kalau tadi Pak Ferdinand bilang, kalau misalnya ada teman-teman dari developer itu membuat untuk milenial, dia sudah riset dengan mendalam, itu pasti akan terserap sekali, gitu loh. Karena kita bicara sekarang, Pak Ferdinand, sore ini kita berbicara, kita nggak tahu dalam waktu tahun depan seperti apa lagi teknologi ini. Karena mereka tumbuh di dalam dunia teknologi yang berkembang sangat pesat. Dan kalau Pak Ferdinand kita berbicara saat sekarang kita baru masuk dunia digital, di luar sana sudah masuk kepada 5G jaringan. Nah, itu virtualnya udah lebih tinggi lagi mungkin, Pak Ferdinand. Jadi kita nggak tahu itu akan perubahan apa lagi yang akan terjadi. Gitu. Iya, saya sebetulnya bertanya sedikit tentang konsep tadi karena saya tahu Pak Iwa ini kan mengamati dan kemudian artinya tidak perlu metodologi riset yang macam-macam, tetapi bisa menghasilkan satu konsep atau strategi yang pas dan sudah berkali-kali terbukti ya, Pak, ya. Nah, itu kan bersama tim ya kan, bukan jadi kita nggak bisa bekerja sendiri. Betul. Nah, Pak, kalau kita bicara tentang karakter yang lain atau pola konsumsi dari kalangan atau kelompok usia milenial ini kan ada riset yang mengatakan bahwa spend mereka yang paling tinggi itu untuk traveling, untuk kuliner, nah, properti itu barangkali ada di peringkat yang agak-agak jauh ke dalam, Pak. Nah, seberapa optimiskah kita kepada pasar yang memang orientasi mereka masih lebih ke kesenangan-kesenangan yang sifatnya temporer seperti ini? Nah, itu yang tadi saya bilang, kita harus menjiwai dan mendalami needs-nya daripada kaum milenial itu, ya kan? Betul. Traveling itu sebenarnya properti juga.
Iya, betul. Betul. Dia mengunjungi, dia akan harus tidur di dalam, mungkin konsepnya bukan hotel, tapi mungkin seperti camping. Betul. Ya, jadi mungkin ada mobile yang mau lebih mobile, itu sebenarnya properti juga. Tapi properti seperti apa? Ya, nah, properti itulah mendekatkan gaya mereka. Betul. Nah, juga sama di dalam penyediaan satu mungkin nanti landed housing atau apartemen atau nanti bikin commercial area untuk kantor untuk mereka untuk berinteraksi. Nah, itu juga kita harus mendekatkan ke mereka. Jadi caranya ya kita harus tahu needs ya, range yang tadi Pak Ferdinand katakan nih daripada kaum milenial. Kadang saya memperhatikan banyak yang selalu bilang ini rumah milenial. Tapi apakah betul itu memang sudah mencakup untuk milenial? Betul. Ya. Dan kadang-kadang ya mereka bisa bersama-sama kan menempati dalam satu rumah untuk bekerja, belajar, ya bisa tinggal juga bareng mereka bersama-sama dengan beberapa kawan gitu istilahnya. Pak Iwa, dalam pengamatan Pak Iwa sendiri untuk kelompok milenial ini kan tadi Pak Iwa sudah sampaikan bahwa sebetulnya soal space mereka tidak terlalu butuh karena untuk bekerja dari mana saja mereka. Betul. Nah, maka sebetulnya yang lebih dominan itu apakah konsep atau lokasi, Pak? Karena kalau pakemnya properti ini kan dari dulu kita tahu bahwa lokasi begitu ya. Nah, lalu kemudian ada juga yang masuk dengan konsep seperti yang tadi mengadaptasi dengan bagaimana kebutuhan pasar. Nah, bagi milenial sendiri sebetulnya seberapa penting, masih pentingkah lokasi itu, Pak? Mereka lebih berevolusi pada konsep ya, Pak? Iya, konsep di mana di daerah yang mungkin daerah itu baru tapi bisa menyediakan mereka punya needs-nya, itu akan terbentuk gitu. Jadi bukan hanya terpaku pada lokasi. Mungkin lokasi lama kalau mungkin direnovasi dengan konsep yang baru, mendatangkan ini inovasi baru, nah itu juga akan didatangi juga gitu loh. Jadi harus datang kepada konsep-konsep yang memang pendekatannya ya kepada milenial ini gitu loh. Kalau pola pembelian, Pak, pola pembiayaan ya, pola pembiayaan ini cash dan kredit ya, pembiayaan dari perbankan katakanlah seperti itu. Milenial sendiri apakah cukup melirik model pembiayaan dari perbankan? Ya, jadi kalau milenial ini juga terbagi-bagi kalau menurut saya ya. Jadi ada milenial yang betul-betul sukses betul di dalam dia berbisnis atau bekerja gitu. Nah, ada juga yang mungkin di kelas middle. Mungkin kalau di kelas middle ya memang mereka perlu tetap sistem installment perbankan gitu loh. Tapi kalau yang mungkin di kelas-kelas yang memang sudah tinggi, ya, milenial yang berhasil dengan tinggi gitu. Karena kan ada juga milenial yang bisa jual misalnya sepatu tapi bisa dengan online, bisa nggak punya tempat, nggak punya apa, tapi mereka punya income yang bagus gitu loh. Nah itu mungkin dia bisa membiayai dengan langsung. Kalau dia pikir itu adalah konsepnya bagus, dia bisa bekerja, bisa berkembang di situ. Nah itu seperti itu Pak Ferdinand gitu loh. Berarti tadi salah satu poin yang bisa membedakan antara karakteristik pembeli old school dan new school adalah kalau old school lebih fokus pada lokasi ya. Lokasi. Betul. Itu kepercayaan yang nomor 1 lokasi, 2 lokasi, 3 lokasi. Betul. Itu old school banget ya, Pak ya. Betul sekali. Sementara kalau yang milenial lebih ke konsep. Ya, jadi konsep. Jadi walaupun itu tempatnya lama atau baru, nah, tapi punya konsep pendekatan yang ke milenial dan konsep baru dengan ditambah kalau saya bilang itu adalah property and technology. Jadi kalau sekarang ini adalah zamannya property and technology, gitu loh. Jadi itu erat hubungannya, gitu loh. Jadi itu yang harus di combine. Dan kalau bisa menang lagi adalah ada satu lingkungan yang baik. Ya, jadi mungkin dia bisa berinteraksi di tengah-tengah taman, tapi dengan teknologi yang baik gitu loh, istilahnya penyedia teknologinya baik gitu loh. Makanya kan kadang-kadang ada yang bilang mirip dengan industri besar daripada di digital yang paling besar gitu loh ya. Seperti yang paling besar itu ada di kadang-kadang mereka suka bilang ada lembah apa ya kan. Nah, itu kan jadi
ada suatu areal yang memang dibentuk untuk nah kalau ada teknologi di situ adalah propertinya ada. Betul, betul. Itu yang memang akan menarik para milenial. Dan itu menjadi tantangan buat para pelaku industri properti, terutama dari sisi developer ya Pak ya. Betul. Untuk bisa menghadirkan produk yang bisa memenuhi karakteristik dari atau kebutuhan dari pasar milenial. Betul sekali. Pasar ini sangat besar dan akan tumbuh dengan cepat sekali Pak Ferdinand gitu loh. Milenial ini akan naik, nanti ada milenial baru lagi. Oh itu akan ini. Jadi zaman kita sudah lewat waktunya. Jadi kita masuk zaman kita sudah lewat. Kita old betul. gitu loh, ya kan. Jadi iya, ini betul. sekarang udah zaman yang baru gitu loh. Jadi mereka perlu kecepatan, perlu kepraktisan. Nah itu. Jadi mereka perlu juga inovasi. Gitu loh. Baik. Dan kalau saya lihat mereka lebih condong ke daerah-daerah yang lebih baru, yang jadi bisa tumbuhnya cepat. Gitu. Jadi mereka create satu kawasan baru, kawasan baru. Iya. Jadi mereka akan tumbuh di situ, mereka bisa berkelompok, mereka akan berevolusi untuk menciptakan sesuatu properti-properti, inovasi-inovasi yang baru. Gitu loh. Baik, baik. Pak Iwa, kalau kita bicara tentang generasi milenial, ada tidak cukup waktu kita untuk mengulasnya. Betul sekali, betul. Apalagi kalau bicara dalam konteks properti ya. Iya. Baik, Sobat Iwa, kita sudah menyimak semua apa yang disampaikan oleh Pak Iwa. Tentu belum semuanya bisa tersampaikan karena kita dibatasi oleh waktu. Kita berharap Pak Iwa masih bersedia untuk membagikan semua hal yang beliau ketahui dan beliau miliki untuk kita. Dan Pak Iwa, saya punya satu pertanyaan yang Bapak bisa menjawabnya secara spontan. Yeah. Tunai KPR? Tunai ya? Yeah. Kenapa tunai Pak? Tunai karena ya kalau kita punya dari sisi pembiayaannya siap, ya kita harus bereskan pada hari ini juga. Kita tidak punya beban dan tidak terkena beban bunga ya. Betul. Beban yang panjang. Beban yang panjang. Ya, sama tadi kayak milenial, kalau yang di tingkat atas dia pasti akan membelikan dengan ini. Apalagi kalau harganya memang sekarang lagi sedang affordable. Oke. Ya, baik Pak Iwa. Ya, terima kasih banyak Pak Iwa sudah hadir bersama kita. Jangan bosan-bosan Pak kalau kita undang untuk hadir lagi di Obral Properti Pak. Sama-sama Pak Ferdinand. Baik Sobat Iwa, kita sudah menyimak obrolan profesional dengan properti entusias bersama Pak Iwa. Simak terus informasi tentang properti dan tren pasar properti ke depannya hanya di Iwa Property and Lifestyle TV YouTube channel. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like di channel Iwa TV. Iwa TV, The Pilot, Simply Inspiring. Ya Pak, udah minum dulu Pak.